Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk pertama, mendeskripsikan metode perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, mendeskripsikan pendapatan per kapita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang komponen atau konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemakmuran suatu bangsa. Pendapatan nasional yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Pada hari ini, kita akan menghitung pendapatan nasional dengan 3 pendekatan atau 3 metode. Pendekatan atau metode perhitungan pendapatan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan atau metode produksi. Yang kedua, pendekatan atau metode pendapatan. Yang ketiga, pendekatan atau metode pengeluaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian. Nilai tambah adalah selisih antara output dengan input. Maksudnya apa? Nilai tambah di sini agar tidak terjadi perhitungan ganda. Adapun rumus pendekatan produksi yaitu NI sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah sampai dengan selanjutnya ditambah Qn kali Pn. Maksudnya apa? NI sama dengan national income atau pendapatan nasional, Q adalah jumlah barang dan jasa, P adalah harga barang dan jasa, 1, 2, 3, dan N adalah jenis barang. Di Indonesia, sektor perekonomian terbagi menjadi 9. Yang pertama, sektor pertanian. Kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga, sektor industri. Keempat, sektor listrik, gas, dan air bersih. Kelima, sektor bangunan dan konstruksi. Keenam, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketujuh, sektor pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir, sektor jasa-jasa. Jadi, pendekatan produksi itu menambahkan nilai tambah dari ke-9 sektor yang tadi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Kalian masih ingat nggak pelajaran kelas 10 tentang faktor-faktor produksi? Ya, faktor produksi itu terbagi menjadi 4. Apa? Yang pertama, alam atau tanah. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, keahlian atau skill. Nah, masing-masing dari faktor produksi ini akan menerima imbalan. Apa sih imbalan untuk alam atau tanah? Sewa atau dalam bahasa Inggrisnya rent. Kita lambangkan R. Apa sih imbalan untuk tenaga kerja? Upah atau wage. Kita lambangkan W. Imbalan untuk modal adalah bunga atau interest. Kita lambangkan I. Dan yang terakhir, imbalan untuk keahlian atau skill adalah laba atau profit. Kita beri lambang P. Jadi, rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah NI, national income, sama dengan R, rent, tambah W, wage, tambah I, interest, tambah P, profit. Yang ketiga,
pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kalian sudah mempelajari pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, masing-masing pengeluaran dari pelaku ekonomi ini kita bahas satu persatu. Pengeluaran untuk pelaku ekonomi rumah tangga disebut konsumsi atau consumption, kita lambangkan C. Pengeluaran untuk pelaku ekonomi perusahaan adalah investasi atau investment, kita lambangkan I. Dan pengeluaran untuk pemerintah adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure, kita lambangkan G. Sedangkan pengeluaran untuk masyarakat luar negeri adalah selisih antara ekspor dan import, kita lambangkan X min M. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran rumusnya adalah NI sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan metode perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Untuk memudahkan kita dalam memahami rumus-rumus yang tadi, mari kita kerjakan contoh soal berikut secara bersama-sama. Suatu negara memiliki data perekonomian sebagai berikut dalam miliar rupiah. Sewa 800, upah 1000, bunga 400, laba 550, investasi 600, ekspor 1.300, import 1.250, konsumsi masyarakat 1.600, belanja pemerintah 700. Soalnya adalah hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan 2 pendekatan atau 2 metode. Yang pertama, pendekatan pendapatan, yang kedua, pendekatan pengeluaran. Untuk menjawab soal yang tadi, lebih baik kita berikan lambang dulu dalam soalnya. Kita lihat satu persatu. Sewa. Sewa tadi bahasa Inggrisnya apa? Rent. Ya, kita berikan lambang R di sana. Upah, bahasa Inggrisnya apa tadi? Wage. Kita kasih lambang W. Bunga, bahasa Inggrisnya interest, kita kasih lambang I. Laba adalah profit, kita kasih lambang P. Investasi, investment, kita kasih lambang I, tetapi kali ini I-nya harus besar untuk membedakan interest dengan investasi. X adalah lambang untuk ekspor. M adalah lambang untuk import. Konsumsi masyarakat kita beri lambang C. Belanja pemerintah kita lambangkan G. Setelah kita memberikan lambang, mari kita mencoba bersama-sama untuk menjawab contoh soalnya. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Rumusnya apa tadi? NI sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Jadi tinggal menggabungkan saja. Angka R tadi berapa? 800 ditambah 1000 ditambah 400 ditambah 550. Hasilnya berapa? 2.750 miliar rupiah. Soal yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Rumusnya apa? NI sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Jadi tinggal kita masukkan saja angkanya. C berapa? 1.600, I 600, G 700, sedangkan X min M yaitu selisih antara ekspor dan import yaitu 50. Dari mana angkanya? 1.300 dikurangi 1.250. Totalnya keseluruhan adalah 2.950 miliar rupiah. Berikutnya tentang pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu?
Ya, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk per kapita atau tiap orang dalam suatu negara atau wilayah. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ibu bagi saja rumusnya menjadi dua. Yang pertama, PDB per kapita. Rumusnya apa? PDB dibagi jumlah penduduk. Yang kedua, PNB per kapita. Rumusnya apa? PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Manfaat mempelajari pendapatan per kapita diantaranya, yang pertama, untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dan yang keempat, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Untuk memudahkan kalian dalam menganalisa rumus pendapatan per kapita, mari bersama-sama kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal, ada 5 negara A, B, C, D, dan E. Masing-masing negara kita lihat PNB dalam miliar US dollar dan jumlah penduduk dalam jutaan sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, urutkan pendapatan per kapita dari negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi ke terendah. Mari bersama-sama kita jawab soal yang tadi. Kita lihat satu persatu dulu, mari kita pahami dari negara A. Di negara A, PNB dalam miliar US dollar, sementara penduduknya dalam juta. Untuk memudahkan kalian dalam membaginya, maka PNB-nya pun kita akan buat menjadi juta. Artinya apa? Kita tambahkan nolnya 3. Negara A yang tadinya 1.441 menjadi 1.441 dibagi 220. Jadi PNB per kapitanya berapa untuk negara A? Ya, 6.500 US dollar. Bagaimana dengan negara B? Kita bagi PNB 1.200 dibagi dengan 96, hasilnya berapa? 12.500 US dollar. Negara C 266.000 dibagi 280, hasilnya 950 US dollar. Negara D 211.000 dibagi 50, hasilnya 4.220 US dollar. Dan terakhir negara E 969.000 dibagi 102, hasilnya 9.500 US dollar. Kalian masih ingat tadi pertanyaannya apa? Urutkan dari negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi ke terendah. Ayo sama-sama kita urutkan. Siapa kira-kira yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi? Ya, jadi urutan pendapatan per kapita dari negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi ke terendah yaitu negara B, E, negara A, negara D, dan terakhir negara C. Tambahan materi untuk pendapatan per kapita yaitu setiap tanggal 1 Juli Bank Dunia atau World Bank membuat kriteria penggolongan pendapatan per kapita. Bank Dunia mempunyai klasifikasi untuk mengetahui tingkat pendapatan per kapita per 1 Juli 2019 sebagai berikut. Yang pertama, negara berpendapatan rendah, yaitu PNB per kapitanya kurang dari 1.026 US dollar. Yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah, yaitu PNB per kapitanya di antara 1.026 sampai 3.995 US dollar. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi, yaitu PNB per kapitanya antara 3.996 sampai 12.375 US dollar. Dan terakhir yang paling tinggi yaitu
negara yang berpendapatan tinggi, di mana PNB per kapitanya lebih dari 12.375 US dollar. Nah, dari contoh soal di atas, kita dapat membuat kriteria penggolongan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia atau World Bank, yaitu tadi kan urutannya negara B yang tertinggi. Berapa pendapatan per kapitanya? 12.500, termasuk dalam kelompok negara yang berpendapatan tinggi karena melebihi dari 12.375. Berikutnya negara E termasuk dalam negara berpendapatan menengah tinggi. Negara A juga termasuk dalam negara yang berpendapatan menengah tinggi. Negara D termasuk dalam negara yang berpendapatan menengah tinggi. Dan terakhir yaitu negara C termasuk dalam kelompok negara yang berpendapatan rendah karena hanya pendapatannya sebesar 950 US dollar. Anak-anak sekalian, kalian tahu tidak apa itu ASEAN? Ya, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Artinya apa? Yaitu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tugas kalian adalah carilah informasi mengenai pendapatan per kapita negara-negara ASEAN. Buat urutan dari negara dengan pendapatan per kapita tertinggi sampai terendah. Dari informasi itu, tentu kalian tahu Indonesia, negara kita, berada pada peringkat keberapa. Ya, selamat mencoba anak-anak. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.